Shalom, horas untuk kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 13 Januari 2026 diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, remaja Naposo Bulung dan juga adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa itu saksi? Kalau kita diminta menjadi saksi, apa itu saksi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti yang pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam hal ini ketika Yesus mengatakan, kamulah saksiku, maka para rasul lah yang sudah langsung mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dengan Yesus. Mereka melihat karya-karya Yesus yang menyembuhkan, mereka melihat Yesus yang mengusir roh jahat, mereka juga melihat kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sehingga pada saat itu rasul-rasul itulah yang menjadi saksi akan Tuhan Yesus Kristus. Dan arti yang kedua, saksi adalah bukti kebenaran. Jadi kalau dikatakan menjadi saksi Yesus Kristus, berarti menjadi bukti kebenaran akan kebaikan Yesus. Menjadi bukti kebenaran, kita menjadi bukti kebenaran bahwa Yesus telah memerdekakan kita dan menjadikan kita anak-anak Allah dengan percaya kepadanya. Sehingga kemudian hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan karena itulah rancangan Tuhan dalam Nats hari ini, rancangan Tuhan bagi kita adalah menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menjadi saksi Yesus Kristus, maka dalam segala keadaan, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, baik ketika kita dikecewakan, disakiti, sedang dalam tekanan, dibully, mungkin kita sedang susah atau menderita, kita harus tetap menjadi anak-anak Allah yang ketika disakiti tidak membalas, yang kemudian ketika dijahati tidak membalas dengan kejahatan, tetapi kita menjadi saksi Kristus yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita harus menjadi seorang pendeta dulu? Sintua, menjadi guru huria Bibil Froto Diakones, ataupun evangelis baru bisa menjadi saksi Tuhan? Tidak. Kita menjadi saksi Tuhan melalui keseharian kita, kesederhanaan kita, kasih kita, menjadi berkat dan menjadi pembawa damai. Sehingga orang akan melihat terang kita bercahaya dan mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Matius 5 ayat 16. Oleh karena itulah di kita saudara-saudara yang terkasih, apa yang memampukan kita bersaksi dalam keadaan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan? Kuasa Roh Kudus. Inilah kuasa Roh Kudus itu yang akan mendorong kita bercerita kepada setiap orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya. Dan Roh Kudus itulah yang akan mendorong kita untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Itu satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Seringkali ada orang yang munafik, yang postingannya kalau di medsos itu rohani, tapi kelakuannya roh jahat, sehingga itu bukan dari Roh Kudus. Oleh karena itulah kita butuh pengalaman personal ataupun pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebagai saksi, kita harus mengalami dan melihat dengan mata kita, dengan mata kepala sendiri, bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Sebagai saksi kita harus mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan mendamaikan hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dan itu harus menjadi berkat bagi setiap orang. Hidup kita harus menjadi cerita rohani yang hidup. Menjadi Yesus Kristus yang hidup. Di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah baca Alkitab saat teduh. Bangun hubungan personal kita dengan Tuhan. Sehingga nanti Roh Kudus itu yang akan berkarya dalam hidup kita. Dan kita menjadi saksi. Kalau di sini dikatakan di Yerusalem, lalu kemudian Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Yerusalem adalah gambaran keluarga kita. Yudea, keluarga besar kita. Samaria, saudara-saudara sejauh sepupu. Dan ujung bumi, orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sampai kemanapun, kita harus menjadi saksi Kristus. Memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, dan membawa kebaikan kepada setiap orang. Sehingga setiap orang kembali bisa melihat dan mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau telah mati dan bangkit untuk kami semua. Dalam nama-Mu lah Tuhan Yesus ada keselamatan. Engkau lah juru selamat sejati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Rancangan hidup kami adalah menjadi saksi Kristus. Engkau yang merancangkan hidup kami sehingga kami berbeda dengan setiap orang. Engkau yang memperdamaikan kami. Engkau yang menghapus segala dosa kami. Engkau yang telah memerdekakan kami. Sehingga kami pun, hidup kami harus berbeda dengan dunia ini yang belum mengenal Engkau. Pimpin kami Tuhan agar kami menjadi saksi Tuhan sendiri. Kami menjadi saksi Tuhan Yesus dalam setiap keseharian kami, dalam setiap kasih kami, dalam setiap pekerjaan kami. Sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, berkati orang tua kami, berkati cucu-cucu kami, juga berkati Tuhan anak-anak kami. Tuhan juga berkati negara ini, ya Tuhan. Tuhan berkati presiden dan setiap jajarannya. Tuhan juga yang memberkati setiap kebijakan mereka untuk kemakmuran negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.